Selamat datang di channel ini. Selama beberapa tahun terakhir, perjalanan udara di Tiongkok telah pulih setelah pandemi. Pada tahun 2024, negara tersebut mencatat rekor lebih dari 700 juta penumpang yang diangkut, melampaui tingkat sebelum pandemi dan menandai peningkatan sebesar 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pada akhir dekade ini, jumlah penumpang tahunan bisa melebihi 1 miliar. Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, Tiongkok berinvestasi besar dalam infrastruktur bandara. Pada tahun 2024, negara ini memiliki lebih dari 260 bandara operasional, dengan 22 bandara baru yang sedang dibangun. Proyek-proyek ini telah menerima lebih dari 20 miliar dolar dalam investasi. Salah satu proyek yang menonjol adalah Bandara Internasional Dalan, yang akan menjadi bandara terbesar di dunia yang dibangun di atas pulau buatan. Setelah selesai, Bandara Internasional Dalan akan mencakup area seluas 20 km persegi, menjadikannya 1,2 kali lebih besar dari Bandara Internasional Hong Kong, yang saat ini merupakan bandara pulau buatan terbesar di dunia. Namun, itu belum semuanya. Bandara baru ini juga akan memiliki 4 landasan pacu serta terminal penumpang besar yang membentang seluas 900.000 meter persegi. Bandara ini dirancang untuk menampung 80 juta penumpang per tahun, dengan perkiraan operasi dimulai pada tahun 2035. Pada bulan Agustus, pemrosesan pondasi telah selesai dilakukan di lahan reklamasi seluas 77.000 hektar. Ini merupakan fase kunci dalam mempersiapkan lahan untuk konstruksi, terutama di wilayah dengan tanah lunak atau tidak stabil. Bandara Dalan saat ini telah mengalami 5 kali perluasan, dengan yang terbaru dilakukan pada tahun 2011 dan 2012. Namun, kini bandara tersebut sepenuhnya dikelilingi oleh pembangunan perkotaan, sehingga tidak ada ruang untuk perluasan lebih lanjut dari landasan pacu tunggalnya. Bandara ini mencapai kapasitas maksimum pada tahun 2016, yang mendorong pihak berwenang untuk merencanakan pembangunan bandara baru. Namun, proyek ini menghadapi banyak tantangan karena Dalan terletak di semenanjung yang dikelilingi oleh air di 3 sisi, sementara pertumbuhan kota yang cepat tidak menyisakan lahan yang cukup untuk pembangunan bandara dengan ukuran yang dibutuhkan. Selain itu, medan pegunungan di wilayah ini juga menimbulkan kesulitan bagi pesawat saat lepas landas dan mendarat. Dalam kondisi cuaca buruk, penerbangan di wilayah ini menjadi lebih menantang. Oleh karena itu, keputusan dibuat untuk membangun bandara baru di pulau buatan yang terletak di Teluk Gingo, di utara pusat kota. Berbeda dengan kota-kota global lainnya, di mana bandara yang ada tetap beroperasi berdampingan dengan yang baru, seringkali berfungsi sebagai pusat maskapai penerbangan bertarif rendah, Bandara Internasional Doan akan sepenuhnya menggantikan fasilitas yang ada dan mewarisi kode bandaranya. Namun, proyek ini menghadapi banyak penundaan akibat kurangnya persetujuan dari pemerintah nasional serta pandemi, yang menyebabkan pembukaan yang semula direncanakan pada tahun 2020 tertunda hingga waktu yang belum ditentukan. Saat ini, proyek tersebut terdiri dari 3 fase utama dengan jadwal penyelesaian masing-masing. Pembangunan pulau buatan dan reklamasi lahan dimulai pada tahun 2011, tetapi sempat terhenti beberapa tahun kemudian karena menunggu persetujuan pemerintah nasional. Fase ini sebagian besar telah selesai pada tahun 2024, menghasilkan pulau dengan luas 21 km persegi, menjadikannya bandara pulau buatan terbesar di dunia. Selain itu, pengolahan pondasi dalam telah diselesaikan di lahan reklamasi seluas 77.000 hektar, membuka jalan bagi pembangunan gedung terminal dan landasan pacu tahap selanjutnya. Konstruksi tahap awal melibatkan pengembangan gedung terminal seluas 400.000 meter persegi. Rendering artistik menggambarkan desain utama berbentuk segitiga yang memanjang menjadi 6 tingkat serambi, dengan lebih dari 60 gerbang keberangkatan di seluruh kompleks. Bandara ini juga akan dilengkapi dengan 2 landasan pacu, masing-masing sepanjang 3.600 meter. Tahap pertama diproyeksikan memiliki kapasitas awal 43 juta penumpang per tahun dan mampu menangani 650.000 ton kargo. Pada tahap kedua,
Fasilitas akan diperluas dengan menambah 2 landasan pacu tambahan serta memperluas gedung terminal hingga total luas 900.000 meter persegi. Total anggaran proyek ini diperkirakan mencapai 4,3 miliar dolar, namun, mengingat tantangan serta penundaan yang dihadapi sejauh ini, angka ini kemungkinan akan meningkat. Kepala Insinyur Proyek menekankan bahwa pembangunan ini sangat kompleks, bahkan untuk negara dengan pengalaman konstruksi sebesar China. Secara keseluruhan, proyek ini melibatkan lebih dari 3.000 tiang pancang yang ditanamkan ke dalam batuan, dengan diameter antara 1,2 dan 1,6 meter digunakan di bandara darat konvensional. Area reklamasi berbentuk persegi panjang dengan panjang 6,54 km dan lebar 3,5 km, dengan total panjang bagian reklamasi mencapai 21 km. Jarak terdekat dari pantai ke bandara adalah 4,5 km. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Setelah selesai, bandara ini akan mampu menangani lepas landas dan pendaratan pesawat Airbus A380, pesawat penumpang terbesar di dunia. Pembangunan pondasi tiang pancang proyek ini membutuhkan sekitar 400.000 meter kubik beton dan 43.000 ton tulangan baja. Bangunan terminal, pondasi tiang pancang, dan viaduk di depan terminal yang sedang dibangun menempati total luas 200.000 meter persegi. Selama periode konstruksi puncak, sekitar 50 hingga 60 ekskavator putar skala besar, 10 mesin putar penuh skala besar, serta antara 800 hingga 1.000 pekerja beroperasi di lokasi. Konstruksi berlangsung selama 24 jam sehari, dengan laju pemancangan tiang pancang mencapai 10 hingga 15 tiang per hari. Sejauh ini, sekitar 1.000 tiang pancang telah dipasang di area konstruksi utama. Operasi reklamasi lahan telah menciptakan total 16.628 hektar lahan, mencakup 81% dari total luas pulau buatan. Sebagai bagian dari rencana ekspansi jangka panjang, proyek ini mencakup pembangunan 2 landasan pacu tambahan dan perluasan terminal hingga 400.000 meter persegi. Dengan kapasitas tersebut, bandara ini akan mampu menangani lalu lintas tahunan sebesar 80 juta penumpang, 1,5 juta ton kargo dan surat, serta 540.000 lepas landas dan pendaratan. Proyek besar ini hanyalah satu bagian dari strategi penerbangan sipil Tiongkok yang lebih luas, dengan tujuan membangun 450 bandara sipil pada tahun 2035. Tiongkok berinvestasi secara signifikan untuk memenuhi permintaan perjalanan udara yang terus meningkat. Menurut Asosiasi Transportasi Udara Internasional, IATA, pada tahun 2035, negara ini diproyeksikan melayani lebih dari 2 miliar penumpang setiap tahunnya. Sebagai kandidat bandara lepas pantai terbesar di dunia, proyek ini sejalan dengan tujuan Tiongkok untuk merevitalisasi wilayah timur laut dan memperkuat posisinya dalam perdagangan, penerbangan, dan logistik global. Namun, ini hanyalah salah satu dari banyak proyek megaskala yang telah direncanakan. Dalam beberapa tahun mendatang, Tiongkok terus mengesankan dunia dengan ambisi besarnya dalam pembangunan infrastruktur, kemajuan teknologi, serta peningkatan kualitas hidup penduduknya. Selain bandara, Tiongkok juga aktif berinvestasi dalam pengembangan jalur kereta api berkecepatan tinggi guna mengurangi waktu tempuh antara kota-kota utama. Sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan, negara ini juga merencanakan pembangunan beberapa kota ramah lingkungan. Di luar sektor transportasi, Tiongkok membuat langkah signifikan dalam program luar angkasa, khususnya eksplorasi bulan. Semua proyek ini mencerminkan komitmen Tiongkok terhadap inovasi dan pembangunan berkelanjutan yang berdampak signifikan pada perekonomian domestik dan lanskap global. Keberhasilan implementasi inisiatif ini tidak hanya akan mengubah infrastruktur negara, tetapi juga mempengaruhi tren global dalam teknologi, sains, dan ekologi. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya.
Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.